Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota Majelis Amanah Organisasi GAI. Yang saya hormati Ketua dan segenap anggota Dewan Pertimbangan PBGAI. Yang saya hormati segenap pengurus PBGAI dan segenap pengurus cabang GAI di berbagai daerah di Indonesia. Yang saya hormati segenap anggota dan simpatisan GAI. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, berkah, dan ridhonya kita dapat mengikuti Jalsah Salanah tahun 2021 ini dengan lancar, tiada aral yang melintang. Mengingat pandemi COVID-19 belum terkendali, maka Jalsah tahun ini diselenggarakan secara daring dengan media WhatsApp. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada teladan kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati. Selanjutnya, saya sebagai Ketua Umum Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada segenap panitia Jalsah yang dengan ikhlas telah berkenan menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya untuk penyelenggaraan Jalsah ini, sehingga Jalsah ini dapat berlangsung dengan baik. Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para Bapak, Ibu, pengisi ceramah umum, materi pokok, serta siraman rohani yang telah berkenan memberikan ilmu, pandangan, dan wawasannya yang sangat berharga pada forum Jalsah tahun ini. Tidak lupa, saya sampaikan juga apresiasi dan terima kasih kepada segenap pengurus PBGAI, segenap pengurus cabang GAI, seluruh anggota dan simpatisan GAI yang dengan antusias mengikuti rangkaian acara Jalsah ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati. Tema Jalsah tahun ini kembali pada gerakan spiritual. Sejak kurang lebih 3 dasawarsa yang lalu, ketertarikan masyarakat di Indonesia terhadap Islam semakin meningkat. Gairah atau semangat beragama masyarakat di Indonesia dalam upaya mengamalkan ajaran Islam sangat menggembirakan. Hal ini terbukti
dengan adanya beberapa kecenderungan baru yang terkait dengan ajaran Islam. Misalnya, pertama, kecenderungan dalam hal mode pakaian, khususnya bagi kaum perempuan. Mayoritas perempuan Muslim mulai ada kesukaan dan kebanggaan serta percaya diri mengenakan pakaian hijab atau busana Muslim wanita. Pakaian yang meskipun bentuk dan coraknya bervariasi, tetapi prinsipnya ia menutup aurat. Terlebih ketika mereka bepergian dan ada aktivitas di luar rumah. Tetapi sayangnya, masih ada sebagian perempuan Muslim yang meskipun sudah mengenakan pakaian hijab, dia belum berusaha maksimal untuk menjaga hati dan menghiasi diri dengan takwa. Padahal pakaian takwa itulah yang paling baik. Quran surat 7 ayat 26. Lebih mengecewakan lagi, ada perempuan jahat yang menyalahgunakan busana Muslim perempuan untuk menutupi tindakan kejahatannya. Kedua, kecenderungan dalam hal ibadah umroh dan haji. Umat Muslim Indonesia memiliki animo yang sangat besar untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Setiap bulan ada sekitar 100.000 orang Islam Indonesia yang berangkat ke kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Begitu banyak orang Islam Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji, sehingga panjang antrian pemberangkatannya mencapai 28 tahun. Bila seseorang mendaftar haji tahun ini, tahun 2021, dia mungkin baru bisa berangkat pada tahun 2049 atau 2050. Seiring dengan semakin tingginya antusiasme umat Muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji, menjamur juga Biro Layanan Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Namun sayang sekali, dengan maraknya ibadah umroh atau haji yang dilakukan oleh umat Muslim Indonesia itu belum diimbangi dengan peningkatan akhlak dan kesolehan sosial mereka yang memadai. Maka belum bisa dirasakan pengaruh positif yang signifikan ibadah umroh atau ibadah haji mereka. Selain itu, ada hal yang sangat mengecewakan, yaitu ada oknum dari Biro Layanan Perjalanan Umroh dan Haji tertentu yang mencari keuntungan material dengan melakukan penipuan dengan berkedok layanan umroh dan haji.
ketiga, kecenderungan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam yang terus meningkat, khususnya pondok pesantren dan rumah tahfidz Al-Quran. Hal ini sangat menggembirakan dan memberikan harapan pada kita akan lahirnya banyak anak bangsa yang soleh, berakhlak luhur, berguna bagi kemajuan bangsa dan agama. Tetapi sungguh kita dibuat terkejut dan merasa malu dengan tersiarnya berita ada oknum pengasuh dan sekaligus pemilik pondok pesantren yang akhlaknya tak sesuai atau bahkan bertentangan dengan Islam. Dia tega menodai dan menghancurkan masa depan para santrinya sendiri. Dia yang seharusnya menanamkan jiwa tauhid dan akhlak terpuji kepada mereka, tapi malah tak memedulikan akhlak terpuji, bahkan meninggalkannya. Selanjutnya, mayoritas orang yakin bahwa dunia ini akan ditinggalkan dan perlu bekal untuk kehidupan akhirat. Namun ironinya, dunia malah membuat mereka melupakan akhirat. Mereka terus asik dengan urusan dunia hingga akhir hayat tanpa ada bekal yang cukup untuk kehidupan mereka di akhirat. Setelah kita mengetahui semua peristiwa dan fakta yang menimbulkan keprihatinan yang sangat mendalam itu, kita teringat pada khitoh GAI, yaitu menjadi gerakan rohani dengan semboyan menjunjung agama melebihi dunia. Semboyan ini tercantum dalam ikrar baiat anggota Ahmadiyah. Gerakan rohani atau gerakan spiritual di sini maksudnya gerakan yang mengarahkan manusia pada pola hidup yang lebih berorientasi pada Allah dan akhirat, berorientasi pada pengembangan rohani, akhlak, dan kepribadian. Setiap manusia yang lahir dan hidup di dunia ini mengalami masa sebelum kematian dan masa setelah kematian. Untuk apa manusia hidup di dunia ini? Manusia hidup di muka bumi atau di dunia ini, salah satu tujuannya untuk menumbuhkan jiwa atau tazkiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad aflaka man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menumbuhkan jiwanya. Quran surat Asy-Syams surat 91 ayat 9. Kita seharusnya memanfaatkan semua apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk pertumbuhan dan perkembangan kita.
bukan hanya perkembangan jasmani atau material, tetapi juga perkembangan rohani, akhlak, dan akal kita. Kita hidup bukan hanya untuk mendapatkan uang, membangun rumah yang megah, dan memiliki benda-benda mewah. Tetapi kita hidup juga harus mengembangkan dan meningkatkan derajat rohani, akhlak, akal, dan kepribadian kita. Bahkan pengembangan inilah yang paling diinginkan oleh Allah. Pada setiap keadaan dan kesempatan, kita bisa memperoleh pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dari berbagai pengalaman itu, kita bisa mengambil pelajaran yang membantu dalam pengembangan rohani kita. Selanjutnya, tujuan lain hidup manusia di dunia ini adalah untuk menjadi penyembah atau menjadi hamba Allah yang setia. Dengan kata lain, menjadi manusia yang berorientasi pada Tuhan atau Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kunu rabbaniyin." Jadilah penyembah atau hamba Tuhan. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 79. Jadi, selama hidup di dunia ini, kita seharusnya selalu berorientasi pada Allah dalam ucapan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, pola pikir kita, dan sebagainya. Setiap kita membaca Al-Quran, idealnya selain kita membaca teksnya dengan baik dan benar, kita juga berusaha memahami, merenungkan, dan menghayati maknanya. Sehingga kita bisa memperoleh petunjuk dari Quran itu yang bisa membantu kita dalam merespon setiap keadaan dan kejadian dalam kehidupan kita dengan tepat. Dengan demikian, akan meningkat perhatian dan kecenderungan kita pada Allah. Kita bisa menjadi hamba Allah yang sejati, dekat dengannya, dan diridhoinya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati. Selanjutnya, saya laporkan secara singkat keadaan keuangan PBGAI tahun 2021. Saldo Desember tahun 2020 sebesar 240.834.979 rupiah. Pemasukan Januari sampai Desember tahun 2021 sebesar 209.212.984 rupiah. Pemasukan ini berasal dari nafkah
atau iuran anggota GAI, yaitu 2,5% dari penghasilan anggota setiap bulan. Dari para donatur, zakat mal, hasil pengumpulan dana spontanitas pada saat jalsah, dan sebagainya. Pengeluaran Januari sampai Desember tahun 2021 sebesar 151.412.181 rupiah. Pengeluaran ini untuk biaya fasilitas dan operasional website GAI, biaya rapat dan kunjungan, biaya dakwah melalui media online dan digitalisasi buku-buku terbitan GAI, dan sebagainya. Saldo Desember tahun 2021 sebesar 299.635.782 rupiah. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, semoga dengan ridho Allah, jalsah salanah tahun ini berlangsung dengan lancar dan bermanfaat untuk kebaikan hidup kita di dunia dan akhirat. Marilah jalsah salanah GAI tahun 2021 ini kita buka secara resmi dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.